Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dionova. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsad Al-Banjari Banjarmasin, jurusan S1 Teknik Sipil. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi dari mata kuliah perencanaan dan pengendalian proyek yang berjudul Perencanaan pada Jembatan. Adapun pokok pembahasan yang akan saya sampaikan pada materi kali ini, yaitu yang pertama, pengertian pada jembatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, jenis-jenis jembatan. Yang ketiga, yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jembatan. Dan yang keempat, yaitu data-data yang diperlukan dalam merencanakan sebuah jembatan. Yang pertama itu pengertian dari jembatan. Jembatan merupakan struktur yang dibuat untuk menyeberangi jurang ataupun rintangan seperti sungai, rel kereta api, ataupun jalan raya. Jembatan dibangun untuk penyeberangan pejalan kaki, kendaraan atau kereta api di atas halangan. Jembatan juga merupakan bagian dari infrastruktur transportasi darat yang sangat vital dalam aliran perjalanan atau traffic flow. Jembatan sering menjadi komponen kritis dari suatu ruas jalan karena sebagai penentu beban maksimum kendaraan yang melewati ruas jalan tersebut. Dan yang selanjutnya yang kedua yaitu jenis-jenis jembatan berdasarkan fungsi, lokasi, dan bahan konstruksinya. Yang pertama yaitu beam breakdown atau jembatan alang. Merupakan struktur jembatan yang sangat sederhana, hanya berupa ruas jalan horizontal yang ditopang dengan tiang vertikal untuk memperkokohnya. Umumnya, jembatan tipe ini hanya untuk menghubungkan dua jalan yang berjarak dekat, biasanya tidak melebihi 76 meter. Yang kedua yaitu truss bridge atau jembatan kerangka, salah satu jenis yang tertua. Truss bridge dibangun dengan menyusun tiang-tiang jembatan membentuk kisi-kisi. Dengan begitu, setiap tiang mampu saling menampung berat jembatan tersebut, sehingga beban tidak terkumpul pada satu titik. Yang ketiga yaitu arch bridge atau jembatan lengkung. Seperti namanya, arch juga berarti kelengkungan. Struktur jembatan tipe ini dibuat secara melengkung seperti busur panah, memiliki dinding tumpuan di setiap ujungnya, membuat desain jembatan tipe ini lebih kuat jika dibandingkan dengan konstruksi jembatan alang dan kerangka. Kemudian yaitu yang keempat, kabel stayed bridge atau jembatan kabel penahan. Konstruksi jembatan tipe ini memanfaatkan kabel yang ditumpu pada tower sebagai elemen yang memikul beban lalu lintas jembatan. Tipe jembatan ini memiliki titik pusat massa yang posisinya relatif lebih rendah, menjadikan jembatan kabel penahan sebagai tipe jembatan yang cocok digunakan di daerah yang berisiko gempa. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan jembatan. Dalam perencanaan jembatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yang nantinya akan mempengaruhi dalam proses perencanaan jembatan. Yang pertama yaitu jembatan yang terhubung dengan jalan. Pembangunan jembatan pada kedua ujungnya harus terhubung dengan jalan. Yang kedua yaitu mempunyai tanggul pada kedua ujungnya. Pada ujung kedua atau sisi jembatan harus dibuat tanggul, di mana tanggul ini harus mempunyai kekuatan yang baik, permanen, lurus, dan memenuhi standar. Yang ketiga yaitu tipe pondasi yang baik. Dalam pembuatan jembatan harus memiliki pondasi yang baik. Namun, jika pondasi dibuat di dasar sungai, maka berinisiasi pondasi dan struktur tanah yang mampu menopang struktur jembatan. Yang keempat yaitu bentang sungai. Pastikan jembatan yang dibangun pada sungai yang sisi hulu dan hilirnya dalam keadaan lurus, agar aliran udara sungai lebih seragam dan teratur. Yang kelima yaitu aliran sungai. Aliran air sungai juga dapat mempengaruhi pengerjaan struktur jembatan. Hal ini karena aliran air yang tidak sesuai dengan syarat yang ditetapkan akan membuat potensi pendangkalan di dasar sungai semakin besar. Yang keenam yaitu lebar sungai. Jenis jembatan yang dibangun akan jauh lebih ekonomis jika sungai tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu kecil. Yang ketujuh itu parameter hidrologi. Faktor-faktor alam seperti kondisi permukaan air terendah dan tertinggi,
kecepatan air sungai, kemiringan sungai, debit air, dan sebagainya sangat perlu diperhatikan. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu material dan tenaga kerja. Agar jembatan yang dibangun mempunyai kualitas yang baik, maka pekerja dan material yang dipergunakan haruslah dalam kondisi terbaik. Terlebih jika jembatan yang dibangun akan menjadi objek vital. Pokok pembahasan yang terakhir yaitu data-data yang diperlukan dalam perencanaan jembatan. Yaitu yang pertama, fungsi jembatan berhubungan dengan syarat kenyamanan. 2. Umur rencana berhubungan dengan material yang akan digunakan dan bahan pengawetnya. 3. Lebar jalan dan kelas jalan berhubungan dengan lebar jembatan dan pembebanannya. Yang keempat, yaitu bahan yang akan digunakan berhubungan dengan kesediaan material. Yang kelima, yaitu peta situasi berhubungan dengan penentuan posisi jembatan terhadap jalan dan sungai. Yang keenam, yaitu lokasi jembatan berhubungan dengan peninjauan gempa. Yang ketujuh, yaitu data tanah berhubungan dengan peninjauan gempa dan jenis pondasi. Yang kedelapan, yaitu topografi sungai berhubungan dengan penentuan bentang, perlu tidaknya pilar, dan penentuan letak pilar. Yang kesembilan, yaitu muka air banjir atau rintangan di bawah jembatan berhubungan dengan posisi struktur atas. Yang ke-10, yaitu kecepatan arus air banjir berhubungan dengan gaya pada pilar. Dan yang ke-11 yang terakhir yaitu kecepatan angin berhubungan dengan gaya pada struktur atas dan struktur bawah.